Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kesempatan kali ini saya akan unboxing, review, dan tes bor cordless brushless 16,8 volt dari Zifu ya. Ini kembarannya Fuyaon yang kemarin sudah saya review juga. Nah, bedanya untuk Zifu saya dapat ini ya. Pembeliannya dapat bonus gergaji lipat. Lumayan ya, dapat bonus kalau Fuyaon kemarin nggak dapat. Ini bahannya biasa aja ya. Ya nanti kita akan tes ketajamannya seperti apa. Tapi ya di harga 300.000 sama dengan Fuyaon kemarin, tapi dapat bonus tuasnya di sini ya. Kalau untuk membuka atau menutup kembali atau melipat kembali mata gergajinya ya. Ini ya. Ini tinggal ditekan tuasnya, terus dilipat lagi. Enak sih untuk dibawa ke kemana-mana ya, terutama dibawa ke kebun. Oke, berikutnya langsung kita akan lihat paket pembeliannya. Saya ambil yang 2 baterai ya, karena kalau tidak salah ini ada opsi unit only, kalau nggak salah ada ya. Nanti teman-teman bisa cek di link pembeliannya. Kemudian 1 baterai dan 2 baterai. Seperti biasa ada manual book, kemudian nah ini baterainya Zifu 16,8 volt. Dapat bonus sarung tangan dan charger, ini 16,8 volt 1 ampere. Bonus-bonus mata obeng, mata bor, mata shock, dan fleksibel. Dan terakhir ini unitnya, dan kita akan rapikan dulu. Oke, ini dia unitnya Zifu ya, 16,8 volt brushless dengan fitur-fitur yang pada umumnya saat ini dibawa oleh bor cordless brushless ya. 16,8 volt, kemudian ini cak 10 mili dan sudah single lock. Angka torsi sampai di 21. Klik ya, enak. Kemudian pindahan speednya juga enak. Tombol bolak-baliknya enak sih ya. Kemudian ada indikator baterai, LED lamp, kemudian baterai 16,8 volt. Nah, kita akan buka, lihat isinya. Ini untuk BMS 2 MOSFET, baterainya CJ dan tipenya INR ya. Jadi mungkin INR nya dari CJ ini ya. Jadi tipe INR-nya dari CJ dan kapasitas 1300 mAh. Oke, lumayan mantap. Nah, jadi teman-teman, untuk bor cordless 16 volt brushless yang di bulan ini rilis ya, dengan model yang sama, itu ada kemarin yang sudah saya review, Fuyaon, Zifu, dan satu lagi AHA ya. AHH itu juga kayaknya sama ya. Jadi banyak sekali varian sekarang yang bisa menjadi opsi, bisa menjadi pilihan teman-teman. Tinggal cari yang mana yang lebih murah ya. Karena kalau performa kemungkinan tidak jauh beda, atau bahkan mungkin sama ya. Nanti kita akan buktikan performanya Zifu ya, apakah sama dengan Fuyaon atau lebih bagus, atau ya di bawahnya Fuyaon. Nanti kita akan tes dan kita akan lihat. Baik, sebelumnya kita akan lihat RPM. Oke, di kecepatan 1 409, dan di kecepatan 2 1360. Mungkin kalau pakai baterai
rakitan bisa di angka 1400 lebih ya, begitu. Baik, langsung kalau gitu kita akan tes performanya. Kita tes ketajaman gergajinya. Ini kayu reng jati ya. Lumayan tajam. Mata bor kipas 24 mili. Kecepatan 2 ya, coba. Nggak bisa. Kita ubah ke kecepatan 1. Oke, bisa ya, tapi ya susah. Oke, mantap tenaganya. Skrup dash 15 cm, diameter 6,3 mili ya. Kecepatan 1. Oke, mati. Masih kuat nggak kira-kira? Masih. Lagi. Ngeden ya. Lalu wis gak kuat. Coba torsi membuka, kuat nggak kira-kira? Mantap, langsung patah ya. Baik ya, itu dia tadi tes performa dari Zifu, yang menurut saya untuk powernya sama dengan Fuyaon, bahkan juga sama dengan Mukete ya. Karena Mukete yang pertama kali untuk membawa desain seperti ini. Kemudian X-Titan menyusul, dan sekarang ada 3, Zifu, Fuyaon, dan AHH. Jadi secara desain, secara torsi, secara tenaga sudah sama aja ya, dan ini sudah oke lah ya. Jadi teman-teman yang garapannya baja ringan, besi, aluminium, stainless, kemudian melapon ya, ini sudah cocok. Harganya murah, di 300.000 sudah dapat 2 baterai. Sayangnya kekurangan dari Zifu, Fuyaon, dan AHH belum menyertakan fitur hammer ya. Artinya sebetulnya nanggung, tapi ya nggak masalah. Jadi pilihannya sekarang jadi banyak. 16 volt pilihannya jadi banyak, brushless yang single lock. Ya kalau menurut saya tinggal selera warna aja, merah atau kuning. Yang suka koleksi, hobi ya paling milihnya warna ya, mana warna yang lebih keren. Tapi buat para pekerja seperti saya nggak mementingkan warna, karena ya mau nggak mau kalau dibuat kerja ya pasti sudah, mau warnanya ngejreng kayak gini pun ya tetap kotor ya. Tapi kalau teman-teman subscriber di sini kolektor ya, atau sering koleksi ya, bisa mencari warna yang kuning ini, lebih keren. Jadi kalau dipadukan sama DeWalt ya, ini
seragam lah ya, begitu. Cuma di World agak sedikit muda sedikit ya. Jadi enggak, ini kayaknya kuningnya kuning agak tua. Nah, kemudian untuk tes performa tadi seperti yang saya katakan di awal-awal atau di video-video saya sebelumnya, bahwa saya tes langsung ke kekuatan maksimalnya aja ya. Jadi tadi menggunakan, yang pertama menggunakan mata bor kipas ya, dimana mata bor kipas itu sering sering kejepit ya. Jadi dia mati-matian karena ketahan ya kalau itu mata bornya. Tapi yang pasti kalau mata bor di bawah itu tadi, di bawah 24 mili ya, ini sudah oke. Kemudian untuk skrup des di 15 cm 6,3 mili diameternya, ya itu tadi cuma separuhnya aja ya. Nah, jadi di bawahnya spek skrup itu ya jelas mampu begitu. Apalagi kalau cuma skrup cacing ya, skrup hitam itu atau skrup gipsum, ya itu sudah jauh lebih mantap ya. Apalagi bajaringan juga ya, ngeruping, nah, udah cocok. Jadi nggak usah ditanyakan lagi buat bajaringan gimana. Ya udah pasti mantap ya, seperti itu. Daripada yang berasit ya, tenaganya nggak begitu kuat, yang 16 volt ya, harga juga nggak jauh beda. Ya mending langsung ambil yang brushless seperti ini. Awet atau tidaknya tergantung pemakaian ya. Jadi kalau orang-orang yang biasa garap bajaringan di atas, kadang gerimis masih maksa, masih garap, akhirnya kena cipratan air saklarnya ataupun mungkin baterainya. Yang artinya kalau kena air ya ini bisa rusak ya. Begitupun baterai bisa drop. Jadi tergantung perawatan, tergantung pemakaian. Apalagi kalau dipinjem. Nah, kalau dipinjem beda cerita. Kalau dipinjem yang make kadang nggak paham, nggak tahu. Main pakai aja, kadang langsung balik-balik 2 hari sudah mati, seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi ketahanan baterai ya. Ketahanan baterai sama dengan yang lain. Tapi kayaknya ini speknya di 1300 mAh, itu di bawahnya AST, Luxton, Rebo, dan lain-lain ya. Mereka ngasih yang 1500 mAh, sementara Sifu 1300 mAh. Ketahanan baterai, kemudian apa lagi? Nah, kemudian untuk teman-teman yang sering lupa ya untuk memindahkan selektor torsi ini, pemilihan angka. Jadi usahakan kalau ngebor yang agak keras, kemudiannya kerup yang agak berat, ya langsung aja dipolkan di sini. Di mode drilling ya, begitu. Karena banyak kejadian dinamo terbakar ataupun modul-modul rusak, itu karena apa? Aslinya gini teman-teman, kalau dinamo nggak akan terbakar ya, kalau yang biasanya terbakar itu modul. Nah, ada kejadian dinamo terbakar seperti halnya ketika ngebor yang keras, itu lupa bahwa selektor torsi di angka-angka kecil seperti ini. Kemudian memaksa dan dia nggak kuat, akhirnya kebakar untuk dinamo. Bahkan mungkin bukan cuma dinamo ya, modulnya pun nanti bisa kebakar. Jadi usahakan ngebor itu di angka di mode drilling aja di sini dengan kecepatan rendah. Begitu ya. Jadi jangan di angka-angka kecil, kecuali teman-teman ya, artinya kalau ngebor yang ringan-ringan ya di angka-angka segini juga nggak apa-apa. Jadi maksudnya torsi ini juga selain berfungsi untuk penyekrupan, jadi ini berfungsi untuk pengeboran ya, begitu. Jadi ada tenaga nanti ketika ngebor di kecepatan 1 kalau memang ngebor-ngebor keras ya, kayu-kayu keras, kayu-kayu basah. Tapi kalau kayu-kayu ringan di kecepatan 2 juga udah cukup. Dan tergantung diameter mata bornya juga. Kalau yang kecil-kecil ya di bawah 10 mili ya di kecepatan 2 sudah oke, bisa. Tapi di kecepatan 1 itu khusus yang kayu-kayu yang keras, agak berat. Jadi harus pakai mode yang pelan. Begitu ya, terima kasih sudah menyimak video ini. Link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.